الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi saat ini kita ini perlu untuk berhati-hati karena masih banyak di sekitar kita ini ada hal-hal yang khawarikul adah. Khawarikul adah itu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Bisa terbang, bisa jalan di atas air, itu namanya khawarikul adah, sing aneh-aneh. Sehingga ada orang yang sekarang ini gampang menempelkan bahwa ini adalah seorang wali. Wah ini wali nih, gitu ya biasa nih. Wah ini wali. Bahkan ada juga yang ngaku bahwa dirinya adalah wali. Wah ini malah lebih ngeri lagi. Wali Ghaus, wali yang bisa dimintai tolong, yang sudah sederajat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah ini kita harus waspada, walaupun orang itu pada kenyataannya mempunyai kehebatan-kehebatan yang khawarikul adah, yang di situ berbeda dengan adat pada umumnya. Ada orang bisa-bisa dia mengeluarkan uang yang begitu banyak, kharikul adat. Hati-hati, jangan kita langsung tertipu bahwa kita langsung melabeli orang tersebut adalah wali. Tidak semuanya. Maka di sini untuk kehati-hatian, agar sekarang ini hati-hatinya repot, harus betul hati-hati ya di akhir zaman ya, karena khawatirnya perdukunan berkedoknya adalah wali. Maka dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan juga dalam kitab Al-Anwarus Saniyah dijelaskan khawarikul adah ala arba'ati aksamin, bahwa khawarikul adah itu terbagi menjadi 4 macam. Ini sampean tulis biar kita ini nggak gampang disesatkan, nggak gampang melabeli ini adalah wali. Kalau memang sesuai, oke, kita sampaikan itu wali. Tapi kalau tidak, ya jangan dikatakan wali. Di situ 4 itu apa? Khawarikul adah itu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Orang itu kan biasanya jalannya di bumi. Ini ada orang jalan di atas air, namanya khawarikul ada. Ada orang rata-rata kan nggak bisa terbang, tiba-tiba dia bisa terbang. Ada orang tiba-tiba dia bisa mengeluarkan uang banyak. Orang itu kalau pengen dapat uang harusnya kerja. Namanya kharikul ada. Kharikul ada itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, allati tazhuru ala yadi nabiyyin, atau al-mu'jizat al-makrunatu bi da'wan nubuwah al-ma'juz an mu'aradatiha. Yang pertama adalah kelebihan seseorang yang mana dia itu keluar dari seorang nabi, dia mengaku sebagai nabi dan tujuannya adalah untuk mengalahkan kepada musuh-musuhnya. Musuhnya nantang kayak dulu itu, hei Muhammad, saya mau iman kepadamu, tapi dengan syarat namanya rembulan engkau belah menjadi 2. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad meminta kepada Allah, akhirnya dikasih mukjizat bisa membelah rembulan. Namanya apa? Mukjizat. Jadi bagian yang pertama
Namanya mukjizat yaitu adalah kelebihan yang keluar dari seorang rasul, dari seorang nabi. Alhasilah bi ghairi iktisabin wa ta'allumin, bahwasanya yang namanya mukjizat itu diperoleh tanpa usaha, tanpa belajar. Saya mau baca ini 1000 kali biar bisa terbang. Oh enggak. Nabi itu mukjizat tanpa ada iktisab, tanpa ada usaha, tanpa ada belajar. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah ditantang oleh waktu itu ditantang oleh salah seorang, dia ngomong, Muhammad, itu ada batu di sana, kalau batu itu bisa jalan kepadamu maka saya akan iman. Betul, Kanjeng Nabi Muhammad itu memanggil batu itu. Di dalam kitab Mu'jizatun Nabi, jalan batunya. Setelah itu jalan, ini orang akhirnya sahabat ini ada 2 apa 3 yang salah satunya beriman. Salah satunya beriman. Sehingga oleh para ulama dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih hebat daripada Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman pernah berbicara dengan hewan, pernah takhotub, pernah nyuruh pada hewan, tapi Nabi Muhammad bisa berbicara dengan batu yang dia tidak punya nyawa. Maka kata para ulama, is the best mana Rasulullah dengan Nabi Sulaiman? Jauh, Nabi Sulaiman bicaranya dengan burung. Kalau kamu kan punya ya. Nabi Muhammad tidak hanya bicara dengan sesuatu yang tidak bernyawa, tapi tidak hanya sesuatu yang bisa bernyawa, tapi Nabi Muhammad juga pernah bicara dengan sesuatu yang tidak bernyawa. Itu kan namanya mukjizat. Mukjizat adalah ala yadin rasulin wa nabiyyin, yaitu pengakuan dari seorang nabi atau rasul keluar dari situ tanpa usaha, tanpa belajar. Ya, yang kedua, wal karamah. Apa karamah itu? Wahya ma tadhuru ala yadi kamilin al mutaba'ati lin nabiyhi min ghairi ta'allumin. Nah ini keramat. Sering bisa kita ini sering bicara apa keramat. Karomah. Apa karomah? Mata dhuru ala yadi kamilin, yaitu sesuatu yang hebat itu keluar, muncul dari orang yang sempurna akhlaknya, baik akhlaknya, ya, tidak suka ngerasani orang, gak iri dengkian kepada orang. Sempurna tidak hanya akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, sholatnya dijaga, ngajinya dijaga, kemudian al-mutaba'ah linabiyyihi, yaitu dia sempurna juga dalam mengikuti nabinya. Jadi dirinya berusaha bagaimana dia itu sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya karomah. Juga karomah min ghairi ta'allumin, tanpa belajar. Karomat itu min ghairi ta'allumin. Ada orang itu secara akhlak luar biasa, ngajinya luar biasa, sholatnya luar biasa, kemudian Allah memunculkan sesuatu dari dirinya yang luar biasa, disebut dengan karomah. Maka tidak bisa orang disebut dengan karomah kalau tidak al-mutaba'ah li nabiyhi. Iki catatan. Atau kalau karomah di sini yadharu ala
yadi waliyin fahuwa karamah. Jadi kalau muncul kepada seorang wali itu namanya karamah. Kalau muncul kepada seorang nabi namanya mukjizat. Wali itu apa? Wali itu adalah kamilin, orang yang sempurna, al-mutaba'ah li nabiyhi, yaitu orang yang selalu mengikuti kepada nabinya. Makanya gini rek, yo rungokno iki penting. Ada orang itu sholat nggak pernah sholat, nggak pernah sholat, terus kemudian dia ngaku wali. Mohon maaf, ada orang tiap hari rasanan terus, tapi dia punya keistimewaan. Ada orang ya keistimewaannya bisa nangkap ikan tanpa melihat. Lesa umpama loh, ini seumpama masuk sungai tangannya begini tek langsung des keluar. Terus jangan kamu bayangkan wali itu kalau mengeluarkan sesuatu kayak kamu lihat di TV-TV keluar. Terus jangan kamu bayangkan wali itu kalau mengeluarkan sesuatu kayak kamu lihat di TV-TV itu begini sih, terus akhirnya mengeluarkan api lah itu kan Power Rangers itu ya, yang kamu lihat itu kan Power Rangers. Lha yo iku. Terus apa meneh sijine iku? Sing perutnya pun bisa titit apa? Ultraman iku ya. Yang kamu lihat itu Ultraman. Jangan kamu bayangkan bahwa Nabi itu, contoh seumpamane Kanjeng Nabi Muhammad bisa membelah matahari, terus Nabi Muhammad terus begini sih ya toh. Setelah begini sih terus ngangkat tangan. Iya lah itu Ultraman itu yang kamu bayangkan. Nggak kayak gitu. Bi ghairi ta'allumin, tanpa belajar, waktu sabin, juga tanpa usaha. Lah sekarang kalau ada orang, Imam Ghazali bahkan mengatakan, ada orang dia ngomong, saya ini wali, tapi sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, tahajud nggak pernah, tapi dia pinter sesuatu yang di luar akal manusia, maka katakan dia bukan wali. Bahkan Imam Ghazali mengatakan membunuh orang seperti ini lebih baik. Kenapa? Karena dia lebih banyak menyesatkan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati, kok ono wong walaupun keluar 1000 karomah tapi amaliyahnya tidak al-mutaba'ah li nabiyhi. Ini yang paling catatan pentingnya, tidak al-mutaba'ah, tidak mengikuti nabinya. Sekarang saya tanya sama kamu, Kanjeng Nabi Jumatan enggak? Jumatan enggak? Sekarang ada orang enggak Jumatan? Bu, itu tetangga saya tuh loh, Masya Allah, kalau Jumatan dia enggak pernah. Loh kenapa? Karena dia Jumatannya di Mekah. Wih, ngeri enggak? Kalau dulu mungkin kita mungkin lah ya, orangnya akhlaknya begini, wah ini Jumatannya di Mekah. Tanyakan jam sini dengan jam Mekah itu enggak sama. Ya toh? Sini kok Jumatan, Mekah selesai. Kapan Jumatannya? Ya. Makanya saya ini yo dengan hal-hal yang aneh-aneh gini oke lah. Tapi kalau itu keluar dari orang-orang yang istimewa, kita mengakui. Tapi kalau itu keluar dari Nabi. Nah, kemudian karomah ini dibagi menjadi 2. Nah, tulisan ini. Ada namanya irhas, watang qasimu ila irhas, wa ma huwa ma'unah. Juga termasuk karomah juga ma'unah itu. Ma'unah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ini dalam kitab Bughiyah ya, berarti menyamakan antara ma'unah dan karamah. Tapi kalau di dalam kitab yang lain membedakan antara ma'unah dan karamah. Nah, kalau di namanya karamah
itu adalah dibagi jadi dua, ada irhas pakai shot, ada wama huwa ma'unah. Cek. Jadi ada istilah ma'unah, ada istilah apa satunya irhas. Mati Bu. Jangan dirubah-rubah lagi. Irhas itu apa? Pakai shot ya. Irhas. Apa irhas? Mayat huru ala yadin nabi qabla ta'watin nubuwah. Yaitu adalah sesuatu yang muncul dari seorang nabi tapi sebelum dia diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Sebelum 40 tahun kok ada sesuatu yang luar biasa muncul kepada Kanjeng Nabi, itu namanya bukan mukjizat tapi namanya irhas. Contoh, dalam satu kisah Kanjeng Nabi itu kalau jalan itu di atasnya pasti ada awannya, itu mulai kecil. Sesuatu yang aneh terjadi kepada Kanjeng Nabi yang belum diangkat jadi nabi, namanya apa? Irhas. Baru kalau sudah diangkat jadi nabi namanya mukjizat. Beda ya. Jadi kalau sebelum diangkat jadi nabi namanya irhas. Kalau sudah diangkat jadi nabi kok keluar yang aneh-aneh namanya mukjizat. Kemudian wama huwa ma'unatan. Ma'unah, apa ma'unah? Alladzi yadhharu ala yadil mu'min alladzi lam yafsuk wa lam yaghtar. Yaitu adalah ma'unah adalah sesuatu yang keluar dari tangannya orang yang iman, kekuasaannya orang yang iman, yang dia tidak fasik dan dia tidak bukan orang yang tertipu atau orang yang tertipu daya. Ini juga bagian daripada karomah. Jadi ma'unah itu juga bagian daripada karomah. Cuman kalau dalam kitab yang lain lebih mudah lagi. Kalau dalam kitab Al-Anwarus Saniyah, fa in kana waliyan fahiya karamatan wa in kana minal awam fahiya ma'unatan. Ngono rek. Jadi kalau ada keanehan itu muncul dari seorang yang betul-betul dia luar biasa kewaliannya, contoh muncul dari Ki Hasan Genggong namanya karomah, muncul dari Ki Khalil Bangkalan namanya karomah. Sekarang kok muncul dari Ropik, bukan istidrot, muncul dari Ropik istidrot, muncul dari Ropik. Ropik ini enggak wali, santri dia, ngaji, yo ngaji. Apakah Ropik ini fasik? Enggak fasik. Apakah dia ibadahnya sudah sip? Belum begitu hebat. Tapi dia enggak meninggalkan sholat 5 waktu, enggak sampai fasik. Kalau orang ngomong si Ropik ini tinggi sekali seperti wali, kok kayaknya kok enggak masuk akal. Tapi kalau saya katakan Ropik itu derajatnya sangat rendah sekali, wah kok kayaknya nggak mungkin, wong dia santri. Maka di bawahnya para wali itu masih ada yang dinamakan bukan karomah, tapi namanya ma'unah. Bahkan dulu waktu saya masih di Lirboyo, Romo Yai Maksum Jauhari, Mbah Maksum ini pernah dawuh. Mbah Maksum itu yang rambutnya panjang, ini kiai yang istimewa di Lirboyo. Saya dulu masih kecilnya pernah disuruh ngejar monyet itu ya sama Mbah Yai Maksum itu. Saya kecil, ayo le monyete motak ya, motak ria kan gitu. Motake cekele, saya kecil, ya ikut aja. Ini Mbah Yai Maksum. Mbah Yai Maksum pernah dawuh di zaman itu, beliau dawuh
saiki wis gak ono wali. Angel wong iku dadi wali sudah sulit. Yang ada bukan karomah tapi maunah. Kok sekarang kamu menemukan ada seorang ulama dia ulama, tapi kalau dikatakan wali masih berat karena ya masih banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Terus kemudian dia bisa ngobati orang, kan banyak sekarang ya ustadz bisa ngobati orang. Tadi malam saya ke Jember, itu ada salah satu murid saya itu yang suaminya tukang ngobati orang, imami di masjid. Ya kalau wali dia belum lah, wong seneng dunia. Tapi dia bukan orang yang fasik. Maka orang yang seperti ini, yang dia mampu melakukan sesuatu di luar kendali akal manusia, namanya bukan karomah tapi maunah. Ngono ya. Jadi kok ono santri sini maca hizib nasor, setelah hizib nasor dia bisa terbang di atas air, maunah. Ya toh. Ada santri sini terus bilang sarangnya langsung orangnya ikut, ya toh. Kok Adit moro-moro bisa megang perempuan tek langsung sembuh dia dari sakitnya, maka bisa jadi. Dan yang terakhir adalah istidraj. Apa istidraj? Ma yadhuru ala yadil fasik al-muqtar, yaitu adalah sesuatu yang datang, yang keluar, yang terjadi dari orang yang fasik, yang mana dia itu tertipu dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Tertipu dengan kesenangan duniawi. Sholat enggak, ngaji enggak. Tapi apa yang dia ucapkan madih, apa yang dia ucapkan mujarrab. Sehingga dikatakan dalam kitab yang lain, ayya ja'alallah al-abda maqbulal hajat waqtan fa waqtan ila aqsa umurihi lil ibtidal bil bala'i wal adab. Allah menjadikan hamba itu semua keinginannya terkabul waqtan fa waqtan, dari satu waktu ke waktu yang lain sampai umurnya selesai. Tujuannya apa? Apa yang diberikan oleh Allah itu akan diganti kelak dengan siksaan yang lebih pedih. Dia ngomong, tenang, kamu akan menemukan jodohmu yang ngadepnya ke timur. Sholat dia nggak pernah, ngaji nggak pernah, puasa nggak pernah. Tapi kok apapun yang dia ucapkan kok mustajab. Hati-hati, ini namanya istidraj. Istidraj ini akan keluar dari tangannya orang yang fasik. Wah, hati-hati. Makanya untuk membedakan apakah ini adalah keramat, karomah, apakah ini adalah maunah, apakah ini adalah istidraj, maka paling mudah adalah dengan memakai syariatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai syariatnya Kanjeng. Kalau dia memang al-mutaba'ah li syariatin Nabi, saat ini bisa disebut dengan maunah. Atau kalau memang dia luar biasa sekali, bisa disebut dengan karo. Tapi kalau ada orang ikut Nabi ndak, ngaji ndak, melanggar iya, ngerasani cakang, semua dilakukan, tapi kok dia keluar sesuatu yang istimewa, itu bukan lagi maunah, tapi namanya istidraj. Lah kita hati-hati itu, jangan mudah terperdaya dengan sesuatu. Makanya bahkan Imam Ghazali kalau nggak salah mengatakan juga beliau, kamu jangan terperdaya dengan sesuatu yang aneh-aneh. Kalau ada orang, mohon maaf, dia bisa terbang. Kalau ada orang, dia bisa jalan di atas air, jangan langsung katakan bahwa dia adalah wali. Tapi bukan itu standarnya wali. Tapi standarnya wali adalah dia ikut Kanjeng Nabi apa tidak, mutaba'ah, menjalankan syariat apa tidak. Kalau tidak menjalankan syariat, maka tidak pantas dia disebut seorang wali. Ini penting saiki ya.
Juangan gampang. Lah sekarang kalau kamu lihat yang hebat lebih banyak. Ayo coba sekarang zaman dulu. Ayo, kalau kamu nggak Fir'aun, gak hebat apa? Fir'aun tuh selama hidupnya nggak pernah sakit. Pilek kilo nggak pernah. Pilek kilo nggak pernah. Ayo ngomong wali neng Fir'aun. Bahkan Raja Namrud itu saking hebatnya dia juga nggak pernah sakit. Raja Namrud itu sakit itu cuma 1 kali oleh Allah diuji maba'udatan. Ada yang namanya itu nyamuk masuk ke telinganya. Saking ruwetnya, saking hebatnya Raja Namrud. Jadi kalau orang zaman dulu kalau kita lihat dia sudah banyak keistimewaan, tapi ternyata yang dilihat oleh Allah keistimewaan itu nggak ada sama sekali. Keistimewaan itu tidak dilihat sama sekali, ya. Tapi yang dilihat adalah apakah dia menjalankan syariat dengan benar. Kalau menjalankan syariat dengan benar, bisa karomah, bisa maunah. Tapi kalau dia tidak menjalankan syariat dengan benar, maka pastikan itu adalah istidraj. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.